Stratum corneum. Lapisan kulit terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati dan tidak berinti sitoplast dan berubah menjadi keratin atau zat tanduk yang terdiri atas 15-30 lapisan keratin. Sitoplasnya telah berubah menjadi keratin dan zat tanduk. Stratum lucidum terdapat langsung di bawah lapisan corneum dan lapisan sel terang. Lapisan sel gepeng tanpa inti sitoplasma yang berubah menjadi protein hanya pada kulit yang tebal atau lapak, lebih jelasnya di telapak tangan dan telapak kaki. Stratum gallosum terdiri dari lapisan 2 dan 3 sel gepeng yang kean. Lapisan butir padi stropanobutir kasar atau keratin terdiri inti di antaranya juga telapak tangan dan telapak kaki. Stratum spisum terdiri dari 5 lapisan. Lapisan yang paling tebal 0,2 mili dan sel tanduk poliginal yang besarannya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Terdapat sel laknas. Lapisan ini diproduksi keratin. Keratin merupakan protein yang tidak larut di air dan menjaga kelembaban kulit. Stratum basale. Lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis. Terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau komular. Terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen dan sel-sel yang mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. Epidermis yang terjadi jaringan epitel sukuma dan bersifat avaskular yang berarti tidak memiliki keeper di dalamnya, makanya berasal dari dermis di bawahnya. Lapisan terdalam epidermis disebut juga stratum geniculum yang diisi mitosis terjadi untuk menghasilkan sel-sel dermis yang baru. Melanosis adalah sel-sel di epidermis bawah yang menghasilkan protein melanin jumlah dan karakteristik genetik yang memberi warna pada kulit dan rambut. Ketika kulit terkena sinar ultraviolet dari matahari atau buatan diproduksi melanin meningkat dan mengharuskan ke dalam sel-sel epidermis sebelum mati, membuat sel lebih gelap. Dermis berisi 3 jenis jaringan kolagen serta serat elastis otot saraf. Mendapatkan suplai darah dari saraf. Lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Sensori atau aparatus tekanan temperatur atau nyeri. Dermis terdiri dari 2 bagian, yaitu dan papillare. Yang bagian yang menonjol ke epidermis berisi ujung serabut saraf yang dan pemdarah atau
reticulare banyak mengandung jaringan ikat, focal, rambut, dan pendarahan saraf atau kolagen. Dermis terdiri dari dua lapisan daerah papilare luar terutama terdiri dari jaringan adiposa dengan kontribusi elastin halus dan daerah reticulare bagian dalam terdiri dari jaringan ikatan padat tidak teratur. Daerah artikulare yang terdiri mengandung sel-sel yang disebut fibroblasts, sejumlah besaran kolagen dan beberapa serat elastis kasar. Fibroblast menghasilkan serat protein, kolagen, dan elastin. Serat kolagen membentuk kekuatan dermis, serta elastin mampu memundur dan membuat dermis agak elastis. Di dalam dermis terdapat vokale, rambut dan kutub dan kelenjar saraf dan pembuluh darah kapiler. Di lapisan papiler, dermis penting untuk memelihara stratum genium yang tidak memiliki papiler sendiri. Pembuluh darah di dermis berfungsi seperti pada biasanya sebagai nutrisi jaringan, tetapi areola juga terlibat dalam pemeliharaan suhu tubuh atau HAI. Darah membawa panas dan menghasilkan oleh organ aktif dan mendistribusikan seluruh tubuh dalam ruang lingkup yang lebar. Pembuluh darah di dermis meningkatkan aliran darah dan kehilangan panas atau ke udara atau pakaian. Penyempitan pembuluh darah di lingkungan yang dingin merupakan aliran darah ke kulit yang penghematan panas tubuh. Situasi stres juga menyebabkan vasokonstriksi pada dermis yang memungkinkan darah beredar ke organ yang lebih vital seperti jantung, hati, dan otak atau otot. Fungsi lain dari kulit adalah pembentukan vitamin D dari kolesterol ketika kulit terkena sinar ultraviolet matahari dan ekskresi sejumlah kecil urea dan natrium klorida dalam keringat. Antara jaringan dermis dan otot terbuat dari jaringan ikatan areolar dan adiposa. Meskipun stratum corneum yang tidak terputus merupakan penghalang yang sangat baik untuk patogen, bahkan istirahat kecil menyediakan portal masuk di dalam jaringan struktural. Terdapat banyak sel darah putih yang menghancurkan semua patogen yang masuk dan melalui kulit yang rusak. Jaringan adiposa disebutkan untuk melindungi beberapa tulang dan memberikan beberapa isolasi dari dingin, tetapi yang paling penting fungsinya adalah menyimpan energi. Kelebihan nutrisi diubah menjadi trigenase dan disimpan sebagai energi potensial yang pada saat asupan makanan menurun. Hipodermis atau kuntasus merupakan kelanjutan dari dermis yang terdiri atas jaringan ikat longgar dan berisi sel-sel lemak. Di dalamnya lapisan sel-sel lemak disebut paterculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Di dalam lapisan yang terdapat ujung saraf tetapi pembuluh darah yang